ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya yang kedua yang ingin saya terangkan di sini terkait dengan pelanggaran ihram itu dibagi 4. Satu, ada yang pelanggaran tidak ada fidyahnya. Itulah tadi akad nikah ya. Akad nikah. Yang kedua, pelanggaran fidyahnya itu adalah menyembelih seekor unta. Nah, ini hubungan suami istri di musim haji sebelum tahallul pertama. Itu hubungan suami istri di musim haji sebelum tahallul pertama. Kemudian yang ketiga, fidyahnya itu sesuai dengan hewan buruan yang dia bunuh. Ini di masalah hewan buruan ya. So, kalau dia membunuh hewan buruan, itu ada fatwanya tersendiri di tengah para sahabat. Misalnya kalau dia membunuh burung unta, dia menyembelih unta. Kalau dia membunuh burung merpati, maka dia menyembelih seekor kambing. Kalau dia membunuh ini, itu ada semua. Ada disebut ukurannya di tengah para sahabat. Itu tidak ada silang pendapat ya. Sejumlah perkara disebut oleh para sahabat. Kalau tidak ada ukurannya di tengah para sahabat, maka itu ditentukan oleh 2 orang yang adil yang bisa menilai. Baik, dan yang keempat, selain daripada itu, maka itu bayar fidyah dengan 3 pilihan: menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, setiap miskin setengah sok, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu 3 pilihannya. Ya, cuman di sini untuk masalah menyisir rambut dengan minyak itu, ini saya lebih condong dia kepada hal yang tidak ada fidyah ya. Karena dia bukan wangi-wangian, tidak masuk ke dalam wangi-wangian. Kemudian dari sudut pelarangannya juga di situ, itu banyak bercabang perkara-perkara. Ya, wallah alamnya saya nggak terlalu bisa untuk memastikan bahwa dia masuk bayar fidyah seperti yang lainnya. Iya. Jadi ini yang terkait dengan masalah apa? Masalah fidyahnya. Karena itu kata penulis di sini, wa fi jami'i dzalikal fidyatu illa aqdan nikah fa innahu la yanaqid. Pelanggaran pada seluruh hal tersebut mengandung kewajiban fidyah kecuali akad nikah. Bahwa akad tersebut hanya dianggap tidak syah. Ya, akadnya tidak syah ya. Akadnya tidak syah. Ya. Jadi dia tidak mengandung fidyah karena akadnya tidak syah. Baik, kemudian kata beliau, wala yufsiduhu illa al-wat'u fil farji. Tidak ada yang membatalkan haji dari larangan tersebut kecuali jima pada farji. Kecuali jima. Maksudnya jima ini membatalkan ya. Ya, kalau dilakukan oleh orang yang tahu sengaja, ya dia sengaja dan dia tahu tentang hal tersebut, tahu hukumnya. Iya. Baik, ini kalau dia lakukan pada saat dia haji sebelum tahallul pertama. Baik, apa itu tahallul pertama? Tahallul di haji itu ada 2 ya. Ada tahallul pertama, itu terkait dengan amalan di tanggal 10. Di tanggal 10 itu ada 4 amalan. Yang pertama melempar jamratul aqabah, yang kedua cukur, yang ketiga menyembelih, yang keempat tawaf. Jadi kalau dia sudah melempar jamratul aqabah, sudah cukur, menyembelih, nah itu tahallul pertama namanya. Jelas ya?
Apa artinya tahallul pertama? Dia boleh pakaian biasa. Semua pelanggaran yang dilarang itu semuanya boleh, kecuali satu, hubungan suami istri belum boleh. Nah, nanti setelah dia tawaf ifadah, baru dia tahallul sempurna. Jelas ya? Ya, kalau dia hubungan suami istri sebelum tahallul pertama, maka itu batal hajinya. Dan dia wajib untuk membayar denda 1 ekor sapi, 1 ekor unta. Ya, konsekuensinya besar ya. Pertama, batal hajinya. Yang kedua, hajinya itu kalau batal, bukan kalau begitu saya pulang aja, tidak, wajib dia lanjutkan hajinya di tahun itu. Terus yang ketiga, dia wajib mendatangkan haji lagi di tahun depan. Itu konsekuensi ketiga. Kemudian yang keempat, dia wajib untuk menyembelih seekor unta. Wajib untuk menyembelih seekor apa? Seekor unta. Maka itu konsekuensi berat ya. Iya. Makanya jangan coba-coba. Baik. Ini membatalkan ya, kata penulis, wala yufsiduhu illa al-wata' fil farj. Tidak ada yang merusak haji kecuali itu, melakukan hubungan suami istri pada farji. Wala yakhruju minhu bil fasad. Tapi disebutkan pembatalan tersebut tidak membolehkannya keluar dari pelaksanaan haji. Maksudnya dia harus tetap melaksanakan hajinya. Sebab haji dan umrah itu kalau dia sudah lakukan, walaupun asalnya sunnah, sudah mulai dia ihram, itu berubah menjadi wajib untuk dia selesaikan. Karena Allah berfirman, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kemudian kata beliau, wa man fatahul wuquf bi Arafah tahallala bi amali umrah wa alaihi al-qada wal hadyu. Ya, kata beliau, siapa saja yang luput melaksanakan wukuf di Arafah, dia hanya bertahallul dengan melaksanakan umrah disertai dengan kewajiban qada dan hadyu. Ini sekarang orang yang dia luput wukuf di Arafah, ya dia masuk tanggal 9 Dzulhijjah ya. 9 Dzulhijjah masuk, sudah pakai ihram, mau pergi haji. Qadarullah masyafa'al, di perjalanan macet, dia tidak sampai ke Arafah kecuali setelah subuh. Bagaimana? Dapat Arafah? Tidak, karena Arafah itu paling maksimal sampai matahari, sampai fajar waktu subuh saja. Di tanggal 10, di fajarnya. Di tanggal 9 sampai fajar, itu maksimal. Ini dia masuk setelah subuh, berarti luput di apa? Arafah. Makanya di sini dia sudah terlanjur pakaian ihram. Nah, caranya dia pergi umrah, dia kembali ke Mekah, tawaf, sa'i, cukur rambut, selesaikan dengan 1 umrah, dia tahallul dengan itu. Jelas ya? Ini yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Terus setelah itu ada kewajiban lain. Iya. Dia wajib mengqada'nya. Nah, ini disebut ijma', tidak ada silang pendapat. Kenapa wajib diqada'? Karena itu tadi ketentuan ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya. Dan karena Umar dan Zaid radhiyallahu ta'ala anhum memberi fatwa seperti itu tentang seorang yang luput haji, ya, maka beliau berkata, yuhillu bi umrah wa alaihi al-hajj min qabil. Dia halalkan dirinya dengan berumrah, tapi dia haji di tahun depannya. Bersamaan dengan qada, dia menyembelih hadyu juga. Iya. Dia menyembelih hadyu. Jadi hadyu itu seekor kambing dia sembelih. Nah, itu tetap dia lakukan. Jelas ya? Dan ini datang dari
Umar, dari Ibnu Umar fatwa kan hal tersebut kalangan para sahabat. Baik, kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah, wa man taraka ruknan lam yahilla min ikramihi hatta ya'tiya bih. Ini tentang orang yang meninggalkan rukun ya, ketentuan orang yang meninggalkan rukun. Kata penulis, siapa saja yang meninggalkan satu rukun dan dia tidak menjadi halal dari ihramnya hingga dia mendatangkan rukun tersebut. Ya, jadi ada orang belum mendatangkan rukunnya, nggak bisa dia bayar fidyah, tapi dia harus mendatangkan rukun itu. Dia harus mendatangkan rukun tersebut, baru dia lengkap. Jelas ya? Kalau dia tidak datangkan, tidak syah hajinya. Tidak syah hajinya. Kemudian kata beliau, wa man taraka wajiban lazimahud dam. Siapa yang meninggalkan kewajiban, maka wajib dia bayar dam. Nah, ini kenapa tadi diterangkan rukun haji, kewajiban haji, nah itu ada perbedaan hukum. Kalau rukun ditinggalkan, itu tidak bisa dibayar dam saja, tapi wajib dia datangkan rukunnya. Datangkan rukunnya. Tapi kalau kewajiban dia tinggalkan, lazimahud dam, maka dia hanya kena dam saja. Dam itu artinya darah yang dialirkan. Dia menyembelih hewan. Nah, akan datang nanti rinciannya. Nah, ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan ini oleh para ulama dianggap memiliki hukum marfu karena penjelasan hukumnya dari Ibnu Abbas. Dan biasanya para sahabat itu tidak mengucapkan hal itu dari dirinya sendiri, tapi diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyurik daman. Siapa yang lupa dari nusuknya sesuatu atau dia tinggalkan, maka hendaknya dia tumpahkan darah. Nah, di sini saya perlu ingatkan ya, saya tadi bahas tentang orang lupa di pelanggaran ihram. Kalau lupa di pelanggaran ihram, apa tadi hukumnya? Ada kewajiban? Tidak ada. Tapi kalau lupa di kewajiban haji, ada hukumnya di sini. Kalau lupa, dia harus bayar apa? Bayar dam. Kenapa berbeda? Beda ya, karena itu sana terkait dengan pelanggaran. Dia lakukan tidak sengaja, tidak ingat. Nah, itu tidak ada kewajiban. Tapi ini terkait dengan kewajiban, wajib dia datangkan kewajiban. Begitu dia lupa, tidak mendatangkannya, harus dia ganti dengan dam. Dia datangkan kewajiban itu harus, kalau tidak dia ganti dengan dam. Dia menyembelih. Nah, itu perbedaannya ya. Perbedaan antara dua hal ini. Sebenarnya pembahasannya itu lebih kuat di pembahasan usul fikih dan qawaid fikih ya. Karena itu pembahasan fikih itu sebenarnya diikat dengan kaidah-kaidah. Jadi kalau antum masuk di furu', menghafal furu' itu menghafal cabang-cabang pembahasan banyak sekali. Sulit dihafal. Antum hafal saja buku ini semua, Al-Ghaya wa Taqrib, masih ada masail yang furu' yang lain. Mungkin berkali-kali lipat dari buku ini jumlahnya. Masih banyak cabang-cabang pembahasan lain. Tapi kalau kita belajar usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya, dan maqasidus syariahnya, maka dapat permasalahan apapun bisa dijawab. Walaupun dia tidak menghadirkan secara lengkap di furu'nya, tapi dia punya kaidahnya, dia bisa untuk menjawabnya. Jelas ya, dan itu tadi perbedaannya itu diambil di pembahasan usul fikih dan qawaid fikih. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bi tarkihi syai'. Siapa meninggalkan sunnah, maka tidak ada suatu apapun yang tidak ada kewajiban apapun terhadap apa-apa yang dia tinggalkan. Itu kalau sunnah ya, misalnya dia tidak bertalbiyah, nah, itu tidak apa-apa, maksudnya hajinya syah saja, tidak ada kewajiban. Ya namanya sunnah dia tinggalkan, pasti ada kekurangannya karena dia kurang lengkap. Iya, kurang lengkap. Makanya kalau orang mau haji itu, apalagi haji pertama, haji Islam, itu dia bersiap ya, dia hadirkan semua pembahasan-pembahasannya. Ya, dia ulangi baik-baik dari pembahasan haji itu.
supaya dia mengerti mana rukunnya, mana kewajibannya, sunnah-sunnahnya, terus diatur strateginya bagaimana melaksanakan sunnah-sunnah tersebut.